Nah, ini dilutnya warna krem. Ini yang coklat, ya. Harus hati-hati Bapak Ibu pada saat kita melihat kadang kucing black ya, kalau dia perawatannya kurang bagus, dia warna bulunya jadi kecoklatan. Ya, jadi bagaimana cara membedakan warna black dan coklat? Kita lihat di telapak kakinya. Kalau warna black, dia telapak kakinya black. Tapi kalau dia coklat, telapak kakinya pink, ya, atau coklat susu, ya. Kemudian ini warna lilac, ya, mirip dengan blue, tapi dia lebih soft, lebih soft. Kalau kita lihat ke cahaya gitu seperti ada warna ungunya sedikit, ya, keunguan. Nah, kemudian ini yang cinnamon, ya. Nanti cinnamon juga hampir mirip dengan coklat. Nanti kita bisa lihat. Ya. Nah, kemudian ini yang fawn. Ya, fawn ini adalah dilutnya dari cinnamon. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya perbedaan antara coklat dengan cinnamon. Ya, memang mirip-mirip, ya. Nah, ini perbedaan antara lilac dengan fawn. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang warna-warna solid, nah sekarang kita bahas tentang warna torti. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat warna ini, inilah yang dibilang dengan torti. Torti itu perpaduan kombinasi dari warna dasar. Ya, jadi itu kenapa kami mengadakan diklat K3 ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mau mengadakan mau menjadi K3, waktu itu kami buat ya udah harus ikut diklat gitu. Kenapa? Karena menyamakan persepsi, termasuk dia harus tahu persis warna kucingnya apa gitu ya. Karena pada saat nanti dia bikin mating report untuk bikin sertifikat, kalau salah itu anakannya juga nanti salah. Gitu. Nanti belajar sama Pak Mun tentang itu. Nah, ini masih juga dulu ya. Dulu ada teman saya yang udah K3 lama, dia ditanya, Rusi gitu. Ini warnanya apa? Warnanya kayak apa? Kayak, dia bilang kayak apa? Kemoceng. Dia bilang lah, kalau kemoceng itu kan sekarang ada yang warna ungu, ada warna pink gitu ya. Ternyata yang dimaksud dengan kemoceng adalah warna torti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, black torti. Ya, black torti itu perpaduannya antara black dengan red. Kemudian blue torti. Perpaduan antara blue dengan krem. Coklat torti, coklat dengan red. Lilac torti, lilac dengan krem. Cinnamon torti, itu cinnamon dengan red. Sedangkan fawn torti, fawn dengan krem. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, untuk warna-warna dense itu adalah black, coklat, red, dan cinnamon. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, black torti, black itu dense, dia perpaduannya dengan red, red juga dense. Ya, kalau blue torti, blue itu dilute, ya, krem itu dilute. Jadi dilute perpaduannya pasti dengan dilute. Ya. Nah, ini warna black torti. Ya, walaupun kelihatan di sini ada sebagian yang seperti krem, tapi ini bukan krem ya Bapak Ibu. Ini adalah red. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau begitu dilihat ada warna hitam, ya, kemudian telapak kakinya black, berarti dia black torti. Kemudian kalau torti, dia di telapak kakinya, selain warna black, ya, dia juga ada warna pinknya. Nah, ini yang blue torti, ya, blue dengan krem. Kemudian ini coklat torti, coklat dengan red. Ini lilac torti, ya, lilac dengan krem. Ini cinnamon torti, cinnamon dengan red. Fawn torti, fawn dengan krem. Ya. Ya, kemudian kelompok yang kelima adalah
dan shell. Ya, selain itu ada juga yang namanya smoke. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan kita udah lihat ya kucing warna black yang di ujung bulunya, ya di ujung bulunya itu seperti ada putih. Nah, kalau smoke ini kebalikannya, ya. Jadi yang di pangkalnya yang kelihatan seperti putih. Sebenarnya dia bukan putih, tapi dia silver. Ya, jadi kalau smoke itu setengah sampai 3/4 ujung bulunya berwarna. Jadi kalau ini kan dia black, ya black smoke. Berarti setengah sampai 3/4 ujung bulu warnanya black. Kemudian ini silver shaded. Ya, 1/4 sampai 1/3 ujung bulu dia berwarna black karena di sini black silver shaded. Ya. Nah, ini warna matanya untuk kucing warna silver ada yang hijau, ada juga yang copper. Kemudian ini silver shell, ya. Nah, kalau silver shell sama dengan silver shaded, tapi dia hanya 1/8, jadi hanya di ujungnya, ya sedikit saja di ujung bulunya, ya itu yang berwarna black. Ya Bapak Ibu, kalau tadi Pak Mun bilang sekarang tuh harusnya kita menyebutnya dengan rambut gitu ya, tapi saya udah terbiasa dengan bulu. Ya, nggak apa-apa, sama aja ya Pak Mun. Sama aja. Nah, ini jadi 1/8 ujung bulunya yang warnanya black ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh tuh dia seperti kelihatan putih ya, tapi seperti kayak ada serpihan pasir gitu loh di ujungnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di sekeliling matanya yaitu seperti dia pakai maskara ya, pakai shadow gitu loh. Ya, jadi ada bulatan warna hitam ya di sekitar matanya. Ini untuk kucing-kucing warna silver dan golden. Ini ya kita bandingkan ya. Kalau ini tadi smoke, jadi lebih banyak hitamnya lebih kelihatan. Ini yang shaded ya. Kemudian ini yang shell. Nah, ini namanya kucing golden, warna golden. Ya, warna golden. Dia sebenarnya warna dasarnya adalah black. Ya, cuma dia tampaknya ya secara fenotip dia kelihatannya golden. Sama dengan Bengal. Mungkin Bapak Ibu udah sering ketemu dengan pasien kucing Bengal gitu ya. Nah, kucing Bengal ini hampir sama dengan golden, jadi dia kelihatannya brown, padahal kalau secara genotip dia black. Ini juga ya, golden juga dia black atau blue. Ya, kemudian untuk kelompok berikutnya, kelompok Tabby. Ya, Tabby atau Agouti. Nah, ini ada 4 ya Bapak Ibu ya untuk jenis Tabby itu. Nah, ini yang dibilang blood. Ya, jadi dia seperti ada pohon melingkar gitu loh. Ya, urat-urat pohon melingkar di bagian pinggangnya kiri dan kanan. Ya, ini namanya blood. Kalau di Bengal namanya marble. Ini yang makarel. Ya, dia garis lurus. Ya, garis lurus. Ini Tabby makarel. Nah, kemudian ini yang spotted. Ya. Nah, ini adalah kucing Bengal yang spotted ya. Ini spottednya memang masih klasik ya. Kalau sekarang ini teman-teman itu lebih senang yang spottednya dia besar ya. Tapi sebenarnya kalau dalam penjurian nggak dilihat sih besar kecilnya. Yang penting kontras warna ya. Kemudian dengan proporsional untuk pola Tabby-nya. Nah, ini yang spotted Bapak Ibu. Kemudian ini yang thick ya. Yang thick ini ada di Abyssinian. Ya, ini kucing ras Abyssinian. Kalau saya lihat kucing kampung kita juga banyak yang thick ya. Nah, kemudian ini pola and white.
Ya, Bapak Ibu, jadi beda dengan kucing, tadi kalau kucing white. Kucing white itu sebenarnya dia bukan warna aslinya. Dia adalah gen yang paling dominan yang menutup semua warna aslinya. Jadi makanya tadi Pak Mun bilang, bingung kalau misalnya ada kucing putih dengan kucing putih, tiba-tiba anaknya keluar black, gitu ya. Sebenarnya dia bukan selingkuh, gitu ya. Tapi di balik warna putihnya, salah satu ibu atau bapaknya dia mengandung unsur warna black. Nah, ini beda dengan putih tadi ya. Ini dia bukan putih, dia kalau white itu dia kode genetiknya W, W besar. Kalau ini kode genetiknya S. Ya, jadi kalau ditanya nanti black and white ya, nanti anaknya bisa apa? Bisa black, bisa white, bukan. Ya, ini adalah pola. Kalau yang tadi warna, kalau ini pola. Nah, untuk and white ya, ada sebenarnya ada 4. Tapi yang saya sampaikan di sini 3 ya. Ini fan. Fan itu ya dia ini idealnya di sebelah kanan. Ya, dia ada 2 titik ya, 2 spot dan ya, jadi kalau misalnya dia black fan ya, fan-nya ada di bagian kepala, 2 spot, kemudian di ekornya. Tapi ini kan ciptaan Tuhan ya, jadi maksudnya gini, maunya sih kita memang sempurna, tapi kan bisa aja dia yang misalnya, oh spotnya cuma 1 gitu ya di atas, ya nggak apa-apa, tapi tetap kita sebutnya dia sebagai fan. Ya, jadi untuk fan itu maksimal 3 spot kecil ya di badan atau di kaki. Nah, kalau kita lihat yang gambar kedua dari kanan ini kan ada 1 spot ya. Yang di kalau yang di tengah ada 2 spot ya, 1 di kaki dan 1 di tangan. Dan ini juga ya yang 2 dari kiri juga ada spotnya. Jadi dia tidak lebih dari 3 spot kecil. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh untuk kucing-kucing fan. Nah, kemudian ini Harlequin. Harlequin lebih banyak. Ya, dia warnanya lebih banyak, tapi tetap dia di sekeliling yang berwarna ini dikelilingi oleh bulu berwarna putih. Ya. Jadi tidak sampai setengahnya. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi tetap lebih banyak putihnya. Jadi begitu dia lebih dari 3 spot kecil, dia sudah masuk Harlequin. Misalnya 4 gitu ya, 4 kecil-kecil, dia tetap masuknya Harlequin. Nah, ini kemudian ini bicolor. Ya, bicolor dia setengah, ya, setengahnya ini berwarna. Ini contohnya ya. Kemudian ini untuk warna color point. Nah, color point Bapak Ibu ini sama sebenarnya dia itu bagian wajah, kemudian bagian telinga, kaki, ekor gitu ya. Nah, itu yang berwarna. Kalau yang di badannya dia kelihatan seperti putih atau krem muda gitu ya. Nah, kalau misalnya dia black, nah di sini nggak ada yang namanya black point ya, yang ada steel point gitu. Nah, tapi dia sebenarnya secara genotip dia adalah black. Nah, steel point ini wajahnya kelihatannya coklat, ya coklatnya coklat tua. Gitu. Nah, bedanya dengan antara steel point dengan coklat point, kembali lagi kita melihat nanti di telapak kakinya. Kalau dia steel point, berarti dia telapak kakinya black. Kalau dia coklat point, berarti telapak kakinya coklat. Okay. Jadi ini yang point, ada steel point, ada kalau yang di tengah ini ya, di tengah ini torti point, ya. Kemudian ada juga tabby point. Nah, ini saya sedikit kasih tentang bengal. Ya, jadi kalau bengal ini, karena ini lagi banyak sekali Bapak Ibu ya, teman-teman lagi banyak yang breeding bengal, British sekarang ya. Kalau bengal itu dibaginya cuma 2 untuk tabby-nya. Dia hanya ada marble
ya, atau kalau tadi kan kita di Persia atau eksotik bilangnya blood. Tapi kalau di Bengal kita sebutnya marble. Kalau di Persia eksotik untuk blood itu banyak yang suka, ya. Tapi kalau di Bengal kurang banyak yang suka. Sebenarnya masalah selera ya. Untuk penilaian tidak dilihat apakah dia marble atau dia spotted. Yang dilihat adalah kontras warnanya. Kemudian yang di bawah ini adalah brown spotted. Ya, untuk brown warna dasarnya adalah black. Penyebutannya aja dia sebagai brown. Untuk di Vive yang diakui ya warnanya hanya black. Jadi blue-nya belum. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kan brown itu warna-warna yang kita lihat seperti tadi ya. Nah kalau yang ini ya, yang tiga ini, Sealing, Filming, dan Seal Sepia, sebenarnya dia masuk seperti color point, ya color point. Nanti ini dibagi tiga, ya ada Sealing. Kalau Sealing dia warna TB-nya itu hampir tidak terlihat, ya jadi tipis sekali. Kemudian matanya pasti biru, ya. Kemudian kalau Filming dia di tengah-tengah. Kalau Seal Sepia, warna TB-nya jelas sekali. Ya, jadi kelihatan kontras antara TB dengan warna dasar. Nah, ini contohnya. Ya, untuk sepia. Jadi kelihatan sekali warna apa namanya? Rosetnya ya dengan warna dasarnya. Kontrasnya kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Mun. Saya kembalikan ke Pak Mun. Baik. Terima kasih Bu Rusi. Mohon di stop sharingnya supaya saya bisa sharing. Baik, jadi teman-teman sekalian tidak usah dipikirkan ya. Karena ini memang sebenarnya tidak sulit. Nah, nanti asal tiap hari kita menemui kucing, kemudian bisa menyebut warna, lama-lama akan bisa. Ya. Nah, saya sudah bicara di sini. Nanti materi ini akan kami share ke teman-teman. Maka silakan ngisi daftar hadir itu, karena di situ ada alamat emailnya. Nanti saya kirim ke email teman-teman sekalian. Baik, saya akan lanjutkan 30 menit ke depan, yaitu berkaitan dengan semua itu dipengaruhi oleh adanya genetik warna. Ya. Adanya genetik warna. Nah, genetik warna ini nanti yang akan menyebabkan terjadinya warna-warna pada bulu kucing itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai genetik warna bulu pada kucing. Ya. Pasti teman-teman masih ingat bahwa di genetik itu ada istilah dominan dan resesif. Ya. Kalau zamannya saya kuliah dulu yang ngajar namanya Pak Suryo, itu dari Fakultas Biologi. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan karena ini pasti teman-teman sudah tahan. Yang disebut dengan gen dominan itu di dalam visualisasinya disimbolkan dengan huruf besar. Gen dominan ini hanya perlu satu untuk memperlihatkan fisik dari kucing itu. Kemudian yang kedua, gen resesif, yaitu disimbolkan dengan huruf kecil. Untuk bisa muncul gen resesif ini, perlu ada kedua-duanya untuk terlihat di fisik kucing. Nah, kemudian kita juga kenal ada yang namanya homozigus dan heterozigus. Setiap kucing akan mempunyai satu pasang gen, ya. Satu pasang gen dari setiap gen warna. Sehingga pasangan itu bisa berupa homozigus, yaitu gen yang mempunyai pasangan yang sama, misalnya dominan dengan dominan. Tadi sudah sepakat kan, kalau dominan divisualisasikan dengan huruf besar. Kalau resesif divisualisasikan dengan huruf kecil. Misalnya BB, OO, DD.
Nah, kalau heterozigots, gen yang mempunyai pasangan yang berlainan, yaitu dominan dan resesif. Kalau yang homozigos, itu hurufnya besar semua atau kecil semua. Tetapi kalau heterozigos, itu berarti salah satunya besar, salah satunya kecil. Nah, kita tahu yang namanya dominan itu pasti akan muncul, ya, muncul terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan yang gen resesif. Nah, kita coba belajar mengenai apa B, apa O, dan yang lain-lain. Jadi seperti ini. Kita sudah kenal tadi ada berbagai macam warna, yaitu white, black, dense, red, non-color point, dan spotted, atau dengan white. Ya, diingat-ingat tuh, W itu white, B itu black, D itu dense, O itu red. Red itu bukan pakai R besar, tapi pakai O besar. C itu adalah non-color point. S adalah spotted. Nah, resesifnya ya otomatis yang bukan white itu dengan logo atau dengan huruf W kecil. W kecil artinya itu bukan white. Bisa black, bisa red, bisa coklat. Ya. Nah, kemudian black itu resesifnya B. Ya, B itu sama dengan coklat. Kemudian dense itu lawannya dilute atau D kecil. Kemudian red, ya lawannya non-red. Kalau non-color point, lawannya color point. Kemudian kalau S, itu spotted, lawannya S kecil yang diartikan non-spotted. Ya. Nah, kita coba jelaskan satu persatu. Kemudian warna dominan dan resesif, ya, sudah dijelaskan Bu Rusi tadi. Ada black, ada coklat, ada red, ada black torty, ada coklat torty. Ini warna dominan. Kemudian warna resesifnya ada blue, ada lilac, ada cream, ada blue torty, ada lilac torty. Ya, ini satu persatu nih, diingat-ingat. Black lawannya blue, coklat lawannya lilac, red lawannya cream, black torty lawannya blue torty, coklat torty lawannya lilac torty. Nah, sekarang kita bicara gen W. Gen W tadi sebut apa? W besar itu adalah gen white. G kecil berarti itu gen non-white. Jadi gen W ini bisa disebut dengan gen keabsenan warna. Artinya kalau ada W, pasti kucing itu warnanya putih. Atau kucing itu putih, itu pasti gennya W. Ya. Karena G ini, white ini adalah gen yang paling dominan. Sehingga gen W ini akan menutup semua gen warna lain pada kucing. Sehingga kucing ini akan berwarna putih. Jadi ini, kucing berwarna putih dengan W besar, W besar. Kucing berwarna putih dengan W besar, W kecil, tapi dia membawa warna lain. Makanya saya katakan tadi, kucing putih dengan kucing putih bisa keluar warna lain, itu pasti dia gennya bukan W besar, tapi gennya pasti W besar, W kecil. Nah, kalau kucing bukan berwarna putih, ya, itu pasti gennya W kecil, W kecil. Artinya W besarnya tidak ada. Sehingga kuncinya di sini, bila ada kucing warnanya putih, itu ada kemungkinan dia gennya W besar, atau gennya W besar, W kecil. Ya. Oke, kemudian gen W contoh seperti ini. Yang atas anggap itu jantan, yang X itu jantan, yang Y itu betina. Jadi apabila ada kucing dua jantan dan betina masing-masing membawa W besar, maka semuanya kucingnya anaknya pasti putih semua. Ya. Putih dengan putih. Namun bila salah satunya itu membawa W kecil, ya, itu tetap ketutup oleh yang namanya W besar. Ya. Jadi anaknya juga tetap masih putih semua. Tetapi ada 50% anaknya membawa warna yang selain putih. Kemudian
kucing W besar, W kecil, W besar, W kecil. Nah, berarti kita akan punya anak kucing, 3 ekornya adalah putih, ya. Kemudian 2-nya membawa gen selain putih, dan akan keluar anak lain yang bukan putih. Bisa coklat, bisa hitam, ya. Kemudian bila dikawinkan kucing dengan W besar dan W besar W kecil, maka seperti yang di atas tadi, ada 2 atau 50% kucingnya warna putih, tetapi membawa gen lain selain putih, dan ada anaknya yang 2 ekor warnanya bukan putih. Bisa coklat, bisa hitam, ya, lain-lain. Pokoknya membawa warna lain. Jadi kalau kita pengen punya anak putih semua, ya udah carikan kucing putih sama putih, tapi pastikan dia adalah gennya W besar semua. Ya. Kemudian gen B, ya. Gen B tadi dominannya adalah black, resesifnya adalah coklat. Nah, gen yang menentukan apakah kucing akan berwarna coklat atau berwarna hitam. Ya. Jadi contoh ini, gen B besar. Ini berarti kucing ini pasti warnanya hitam dan membawa gen B besar. Kemudian B besar, B kecil. Kucing ini bisa hitam tetapi membawa warna coklat atau carrier warna coklat. Kemudian kalau ada kucing coklat, itu gennya pasti B besar, B kecil, B kecil. Ya. Itu coklat. Nah, contoh seperti ini. Bila kita kawinkan 2 ekor kucing jantan dan betina, satunya membawa gen B besar, satunya membawa gen B kecil, maka B kecilnya kan resesif. Pasti anaknya akan menjadi hitam semua. Ya. Anaknya akan menjadi hitam semua. Jadi ini gennya karena B besar. Kemudian dikawinkan dengan hitam sama hitam, tapi salah satunya membawa gen coklat. Karena B besar itu dominan, maka akan menghasilkan 4 ekor kucing warna hitam juga, ya, tapi 2 ekornya membawa warna coklat. Ya. Kemudian bila B besar, B kecil, jantan betinanya, maka akan muncul 3 ekor kucing betina anaknya dan 1 ekor warna coklat. Tapi 1 ekornya membawa warna coklat yang B besar, B kecil. Kemudian bagaimana B kecil dikawinkan dengan B besar, B kecil? Maka akan keluar separuhnya betina, separuhnya berwarna hitam dan separuhnya berwarna coklat. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga ada gen dominan namanya dense. Ya. Dense lawannya adalah dilute. Ya. Gen yang menentukan apakah kucing itu akan berwarna dense. Ya. Dense itu sudah dijelaskan tadi, yaitu black, coklat, atau red. Atau dilute. Dilute itu lawannya black tadi kan blue, lawannya coklat lilac, lawannya red cream. Ya. Jadi misalnya ada kucing warna D, gennya D besar, ini pasti dense. Ya. Dense ini artinya bisa black, bisa coklat, bisa red. Kemudian bila D besar, D kecil, ini biasanya pasti kucingnya dense. Dense itu bisa black, bisa coklat, bisa red, namun membawa warna dilute. Ya. Warna dilute itu blue, lilac, atau cream. Kemudian D kecil ini pasti warna dilute. Dilute itu bisa blue, lilac, dan cream. Kemudian contoh ini. Jadi ada kucing dengan gen D besar, D kecil, kemudian D besar, maka karena D besarnya ini dominan, maka semuanya kucingnya warna dense. Jadi apa tadi? Dense itu bisa berwarna black, coklat, dan red. Ya. Jadi ini dense semua. Apakah ini coklat? Apakah ini hitam? Semuanya bisa. Tapi yang jelas dia membawa gen D. Bila dilute dikawinkan dengan dense, ya,
maka semuanya akan keluar warna dense. Karena D-nya masih dominan. Dan membawa warna dilute. Ya. Kemudian kalau dilute dikawinkan dengan dense, pembawa dilute, maka akan keluar 50% dense dan 50%-nya dilute. Ingat ya, dilute itu tadi warnanya lawannya daripada black, coklat, dan apa tadi? Black, coklat, dan red. Ya, warna itu dense. Ya. Kemudian bila dikawinkan antara dense dengan dense tapi masing-masing membawa dilute, maka akan didapatkan 3 kucing warna dense dan 1 kucing warna dilute. Oke? Kalau tadi sudah membayangkan warnanya, sekarang bayangkan genetikanya. Kemudian gen O, yaitu gen orange, tapi disebut adalah red. Gen non-orange itu non-red. Nah, gen ini menentukan apakah kucing ini akan berwarna red beserta turunannya, yaitu krim. Ya. Gen ini terkait dengan jenis kelamin kucing. Maka untuk jantan, gen pasangannya selalu Y. Ya. Jadi OY itu adalah jantan warna merah. Kalau ada O besar, ya, ini kucing pasti warnanya merah dan pasti ini betina. Kemudian kalau O besar Y, kucing ini berwarna merah dan pasti ini jantan. Kemudian kalau O besar O kecil, kucing ini akan berwarna torti. Kemudian kalau O kecil, ini kucingnya ini bukan non-red ya, bukan merah tapi betina. Oke, ingat-ingat ya. Jadi ada beberapa gen tadi yang sudah kita pelajari mulai dari white, D sampai B, black ya. Kemudian kalau O sama Y ini pasti jantan tetapi non-red jantan, bukan merah tapi jantan. Kalau O sama O kecil bukan merah tapi betina. Oke, contoh nih. Kita kawinkan yang OY itu kan pasti jantan, yang O besar itu pasti betina. Bila O besar betina dikawinkan dengan O besar Y, maka kita akan keluar anakan-anakan kucing yaitu red betina ada 2 ekor dan red jantan ada 2 ekor. Artinya 50%, 50%. Kemudian kalau kita kawinkan betina OO bersama dengan O kecil Y, ya, artinya O kecil Y tadi masih ingat kan? O kecil Y itu berarti bukan merah, tapi jantan. Ya. Yaitu akan muncul 2 ekor torti dan 2 ekor jantan warna merah. Kemudian kalau kita kawinkan antara O kecil, O besar, O kecil bersama dengan OY, ya, akan keluar red betina 1, kemudian red jantan 1, kemudian non-red jantan 1, dan 1 lagi torti. Kemudian kalau kucing kecil, O kecil, yaitu torti, dikawinkan dengan jantan merah, maka akan keluar tortinya 2 ekor, dan non-red jantannya 2 ekor. Oke, jadi ingat-ingat ya, gen yang berkaitan dengan jenis kelamin adalah gen O. Ya. Kemudian kita bicara color point. Ya. Gen non-color point lawannya adalah color point. Jadi gen yang menentukan apakah kucing ini akan mempunyai full color tanpa poin. Tadi sudah dijelaskan Bu Rusi yang disebut poin itu seperti apa. Atau mempunyai pola color point ya, atau Himalaya. Jadi kalau gennya C besar, ini pasti yang disebut dengan color, full color. Kemudian kalau C besar, C kecil, full color, tapi membawa color point carrier. Artinya membawa color yang sifatnya carrier. Kemudian kalau C kecil, sudah pasti karena ini resesif, ini adalah color point. Jadi contoh misalnya seperti ini, bila kita kawinkan betina C kecil dengan C kecil, jantannya C besar, maka akan keluar semuanya color point. Ya. Kemudian ini akan terjadi full color karena ada C besar,
dan color point-nya ada 2. Kemudian kalau ini color point dengan color point C besar C kecil akan muncul full color 1, kemudian color point-nya 2, color point-nya 1 dan CPC-nya 2. Kalau ini C kecil C kecil C kecil C kecil ya pastilah semuanya color point. Oke, terakhir ini gen S atau spotted ya. Spotted dengan white dan yang non spotted. Non spotted itu berarti gen yang bukan dengan putih ya. Gen yang menentukan apakah kucing ini akan mempunyai pola white di dalam. Jadi sudah kasih tahu tadi bahwa ada fan, ada harlequin dan ada bicolor. Jadi kalau ada SS besar, ini pasti warnanya fan ya. Sudah kebayang tadi kan warna fan itu seperti apa, kemudian warna harlequin dan bicolor seperti apa, kemudian tanpa pola white, artinya tidak ada warna putihnya. Contoh seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya warna tadi S besar fan dikawinkan fan pasti akan keluar fan semuanya. Kemudian bila fan dikawinkan dengan S besar S kecil akan keluar 50-50 yang fan-nya 2, yang harlequin 2 dan bicolor 2. Kemudian kalau S besar S kecil dikawinkan maka akan keluar fan 1 dan 3 ekor keluar 2 ekor berwarna bicolor dan 1 ekor tanpa white. Kemudian kalau S kecil dikawinkan dengan S besar, maka semuanya akan keluar bicolor atau harlequin. Baik, jadi contoh ini ya, sekarang teman-teman dalam hati tolong ditebak. Ini kucing apa? Ingat kan? O tadi adalah menunjukkan red betina. D ini menunjukkan dense ya dan membawa warna D dilute. Ada yang tebak? Oke, kita klik. Ini warnanya red betina. Loh, kok bisa? Nah, sudah ada O besar itu pasti betina warna merah. Ya. Kemudian satu lagi nih. Bagaimana untuk ini? O besar Y dan D besar D kecil. Sudah pasti ada yang bisa jawab? Ini pasti jantan dan betina. Oke. Kemudian lagi. Coba. Ini ada O besar O kecil. Ini betina atau bukan? Jantan red atau bukan? Kemudian ada D besar. Berarti ini dense. Apakah warnanya kucing ini? Kita tebak. Oke, klik. Black torti. Loh kok bisa torti? Nah, masih ingat kan? Di situ ya ada D besar. Kemudian kita tebak ini, ada W besar, W kecil. W besar tadi menunjukkan apa? White. White akan menutup semua pola warna. Sehingga ini warnanya white. Ya, karena W-nya W besar. Ya. Kemudian ini warna apa? Ya udah pasti tahu. Sama kan, ini ada W besar, ada W besarnya. Semuanya tidak ada gunanya karena W besar adalah dominan. Sehingga ini warnanya juga white. Kemudian ini misalnya W kecil. Oh berarti bukan white. Tapi B besar. B besar apa tadi? Black. Berarti ini warnanya black. Ya. Kemudian ini satu lagi ada W kecil, B kecil. Berarti ini bukan white dan B-nya tadi kan bisa apa? Selain black. Lawannya black apa? Coklat. Jadi sekarang satu lagi nih, ada O besar, O kecil, D besar, D kecil. O-nya tadi apa? Red ya, red betina. Kemudian tapi ini D-nya D kecil. Apa? Kita coba lihat, klik blue torti. Kemudian satu lagi ini. O kecil Y. Wah, pasti sudah tahu dong, ada Y-nya pasti red betina. Tetapi kok ada D sama D, D besar, D kecil. Apakah ini red betina? Apakah ini red jantan? Oh, ternyata black jantan. Kenapa black? Karena ada dense-nya. Ya. Dense dan D-nya D besar. Kemudian ini, O kecil Y. O kecil Y itu jantan. Tapi ini D-nya D kecil. Apa? Kita lihat, oh blue tapi betina. Jadi blue sudah kebaham ya, jawabannya blue itu bukan biru. Ya, seperti sudah dijelaskan oleh Bu Rusi tadi.
Jadi itulah teman-teman sekalian. Nanti coba main-mainkan sendiri ya untuk latihan genetikanya. Jadi genetikanya itu mempengaruhi daripada timbulnya warna tadi, ya, timbulnya warna tadi. Saya yakin nggak sampai seminggu teman-teman pasti sudah bisa, karena semuanya ini hanya dikotak-katik dengan gen tadi, kemudian latihan membaca warna bulu-bulu kucing tadi. Jadi demikian teman-teman sekalian, bagi yang akan bertanya, silakan Anda boleh langsung tulis di chat-nya. Ya. Namun bila ada yang pengen ngomong, silakan angkat jari. Nanti saya buka mute-nya. Monggo silahkan. Yang belum mengeluarkan videonya, boleh dikeluarkan videonya. Tidak ada syarat harus pakai lipstick. Jadi boleh tanpa lipstick juga boleh muncul videonya. Monggo silahkan. Ada yang pengen mengomentari atau mau menunjukkan kucingnya di rumah. Tuh Mbak, Bu Rusi ini kucing saya warna apa? Nah ditunjukkan di situ. Sekalian kita latihan. Jadi kuncinya di sini. Yang pertama, Ibu Rusi tadi sudah menjelaskan jenis-jenis warna kucing. Dan basicnya ada, sudah ingat ya, ada white, ada black, dan ada yang namanya dilute-nya. Dilute-nya itu lawannya. Kemudian bagaimana terjadinya warna kucing? Tadi sudah saya jelaskan. Kucing-kucing tadi membawa gen masing-masing. Baik, teman-teman, kita punya waktu, tadi saya bilang 1 jam. Ya, kalau masih kurang ya nanti kita teruskan. Tapi moga-moga 1 jam tidak banyak yang bertanya karena saya anggap sudah jelas semuanya. Monggo silakan, siapa yang ingin bertanya? Alhamdulillah ini pesertanya ada 112 ekor kucing. Ekor kucing. Dokter hewan. Monggo silakan, Dokter Tuti, Dokter Rambat, Dokter Ardi. Malam, Dok. Monggo silakan. Mau tanya. Silakan. Kalau untuk kucing, genetika itu di suratnya apakah juga ditulis begitu, Dok? Oh ya, waduh, kalau ini beda lagi ini. Jadi ada istilah namanya apa Bu? IMS ya. Ya, IMS itu beda lagi. Kalau di sertifikat itu ada istilah IMS. IMS itu kode yang digunakan untuk menunjukkan kucing ini jenisnya apa, ya, itu ada di situ. Ya, mungkin Bu Rusi bisa nambahkan Bu, IMS Bu. Ya, IMS itu adalah easy mind. Kurang kenceng Bu, di mic-nya dideketin ke mulut. Oh. Dibesarin. Ya, IMS itu adalah easy mind system. Jadi bagaimana cara system biar kenal Bu. Ya, bagaimana cara kita untuk lebih mudah mengingat warna-warna kucing. Ya. Nah, contohnya seperti black, dia kode IMS-nya M. Jadi ada kode-kodenya tersendiri. Jadi kalau di sertifikat yang ditulis warna kucingnya dan EMS, bukan kode genetik. Bukan kode genetik. Mungkin nanti saya coba tunjukin salah satu sertifikat. Guru sih kalau punya nanti coba di-upload. Gitu Dok. Jadi di dalam sertifikat itu ada kode IMS, Easy Mind System, yang menunjukkan kucing itu jenisnya apa, kemudian warnanya apa. Nah, warna itu tadi yang saya jelasin tadi. Ya. Baik, ada yang lain? Silahkan. Atau masih bingung? Dokter Ani? Silakan. Yang mau bertanya boleh lewat chat atau langsung. Dokter Bayu udah jelas? Silakan Dok Bayu kalau mau tanya. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Dr. Riki Barata. Di daerah kami di Sukabumi masih banyak sekali kucing yang belum bersertifikat. Nah, ini saya mesti jelasin ini bagaimana proses kucing ini bersertifikat. Mungkin Bu Rusi aja deh yang jelasin, Bu. Ya,
terima kasih Pak Mun. Jadi untuk kucing bersertifikat itu ya, dia harus dibuktikan bahwa dia adalah rasnya murni, gitu ya. Jadi kalau kucing itu, jadi bukan berarti misalnya kucing di rumah kita mau bikin sertifikat ya nggak bisa gitu ya. Kalau memang dia misalnya gini, kucing ini dia tidak bersertifikat, tapi dia sudah mengarah kepada ras Persia atau salah satu ras gitu ya, ras Persia lah contoh misalnya. Nah, itu bisa dia diikutkan di show, cat show. Jadi international cat show setelah dia berumur 10 bulan ke atas, kalau dia dapat 2 excellent ya, 2 sertifikat excellent dari 2 juri yang berbeda, nah dia bisa dinaikkan menjadi pedigree. Jadi bisa mendapatkan sertifikat. Tapi kalau yang tidak memenuhi standar ya, mendapatkan sertifikat. Oke. Karena sertifikat itu untuk menunjukkan kemurnian ras. Ya. Jadi saya tambahkan, Dr. Riki, bahwa apa manfaatnya daripada kucing bersertifikat. Nah, kucing bersertifikat ini untuk memastikan bahwa kucing ini bila nanti diperkawinkan, itu akan menghasilkan seperti yang saya katakan tadi, mengikuti aturan daripada genetika. Ya. Aturan dari genetika tadi, itu harus mengikuti aturan itu. Nah, proses untuk seekor kucing akan disertifikatkan, maka kita bisa mengeluarkan sertifikat bila kucing itu didaftarkan di dalam organisasi. Jadi seperti misalnya didaftarkan di IICA misalnya. Di IICA ini dokter bisa mendaftarkan induknya dan jantannya. Kemudian prosesnya lagi dokter mesti mengikuti yang namanya diklat Ketri, karena di dalam diklat Ketri ini akan diajari mengenai cara membaca pola warna kucing tadi, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana dan apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan pada saat mengawinkan kucing. Ya. Jadi dokter boleh mendaftar menjadi Ketri.